Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan ya kan dalam pembelajaran tatapaya berikut ini ya kan. Hari ini itu kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Nah, di pembelajaran yang ketiga ini ya kan kita itu akan belajar tentang gagasan pokok teks laporan. Nah, terus setelah membuat gagasan pokok itu kita belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Masih ingat kemarin apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ada yang tahu apa itu vegetatif? Perkembangbiakan secara tidak kawin. Betul sekali. Kalau vegetatif itu secara tidak kawin. Nah, kalau secara tidak kawin, ya kan, hewan itu ada beberapa contohnya yang menggunakan vegetatif, yaitu adalah tunas, membelah diri, kemudian ada fragmentasi dan partenogenesis. Kalau tunas itu contohnya biasanya itu adalah hidra dan anemon laut. Kalau membelah diri contohnya itu adalah amuba dan paramecium. Fragmentasi contohnya itu adalah planaria atau cacing pipi. Kemudian partenogenesis itu contohnya adalah lebah, tawon, semut, kutu daun, kutu air, dan komodo. Nah, itu juga bisa. Komodo itu ternyata bisa berkembang biak secara vegetatif, yaitu secara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Yaitu berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel kelamin jantan. Itu adalah partenogenesis. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kalian bisa buka di halaman 53. Siapkan alat dan pensilnya. Bentar dulu ya. Siapkan alat dan pensilnya. 52, Bu. Ya, dibuka di halaman 53. Langsung ke bagian yang C. Oh. Nulisnya di buku. Iya, di buku tulis tema ya. Bagian C, Bu. Bagian C. Ya, bagian yang C-nya dulu kita kerjain ya. Nanti bagian A sama B-nya kalian kerjain sendiri ya. Kemarin, Mbak. Pokoknya kalau untuk bagian A sama B kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau bagian yang C itu sama Bu Irvi. Oke, sudah. Halaman 53, Nak. Bentar ya. Bentar, ini masih loading. Udah ketemu? Udah bertemu atau belum? Halaman 53. Oke. Kita masuk pembelajaran yang ketiga ya. Oke. Sudah. Nah, kalian bisa melihat screen yang di-share Bu Irvi berikut ini. Sudah terlihat atau belum? Belum. Nah. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, bagian yang Tanggal berapa? Halaman 53. Ya. Nah, kita masuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, bagian yang C. Nomor 1. Agak cepet ya, Bu Irvi aja yang baca. Karena Bu Irvi habis ini mau ada rapat, jadi agak dipercepat belajarnya. Bagian yang C, ikan tongkol mengandung omega 3 yang baik bagi kesehatan. Kandungan EPA dan DHA dalam omega 3 dapat meningkatkan kolesterol HDL.
kolesterol baik dalam tubuh manusia. Selain itu, EPA dan DHA dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi pendarahan, dan menghambat terjadinya proses penuaan diri. Nah, jelaskan manfaat EPA dan DHA bagi tubuh manusia. Itu apa manfaatnya? Dapat menurunkan Ya, dapat menurunkan tekanan darah, ya, dapat menurunkan tekanan darah, terus mengurangi pendarahan, dan menghambat terjadinya proses penuaan dini. Bentar Bu. Sok aja, tulis aja dulu. Belum. Iya, saya. Dapat menurunkan tekanan darah, kemudian mengurangi pendarahan dan menghambat terjadinya proses penuaan dini. So, kalian tulis dulu. Ya, Bu. Udah, Bu. Belum. Beres? Belum. Belum. Udah. Belum. Udah. Kita masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 itu tentukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Informasi penting itu adalah tentang pesut Mahakam hampir punah. Pencemaran di Sungai Mahakam menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah pesut di sana. Pencemaran itu berbentuk pencemaran air dan suara. Pencemaran air di Sungai Mahakam berasal dari industri yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Sementara itu, pencemaran suara berasal dari kapal berbahan bakar bensin dan solar. Nah, berarti informasi pentingnya itu adalah tentang apa coba? Pencemaran di Sungai Mahakam menjadi penyebab Betul sekali. Pencemaran di Sungai Mahakam menyebabkan berkurangnya jumlah pesut. Nah, bisa. Pencemaran di Sungai Mahakam menyebabkan berkurangnya jumlah pesut. Itu betul sekali. Itu adalah informasi pokok yang dapat kita peroleh dari paragraf tersebut. Belum, Bu. Ya, tenang aja. Tenang aja, ditungguin. Santai. Santai ya. Tinggalin. Tenang aja. Pencemaran Sungai Mahakam menyebabkan berkurangnya jumlah pesut di sana. Oke, sudah. Next, kita lanjutin ke yang nomor 3. Nah, di nomor 3 itu, ya kan, buatlah kesimpulan isi paragraf tersebut dengan bahasamu sendiri. Kesimpulannya itu apa? Apa? Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Pencemaran air dan suara menyebabkan hampir sama ya, berkurangnya jumlah pesut Mahakam. Pencemaran air dan suara menyebabkan berkurangnya jumlah pesut Mahakam. Sudah atau belum? Belum. Ya. Belum. Ya, sok. Terus dulu.
Udah, Bu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, di nomor 4 itu tuliskan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Hewan apa saja tadi, kata Bu Irpi? Dengan cara membelah dirinya. Hewan apa saja tadi? Semut, Lebah, tawon, apa lagi? Semut, bisa, kutu daun, terus apa lagi? Kutu air. komodo, Nah, ini kalau gitu bangsanya kutu itu teh. Kutu rambut itu juga kutu rambut tuh bisa loh. Dia itu enggak ada apa namanya? Bisa juga menggunakan partenogenesis kutu daun, kutu air, keluarga kutu lah. Dan komodo. Hewannya kita semua. Nah, terserah mau ditulis 3 juga nggak apa-apa. Ini ditulis semua sama Bu Irpi. Kalian pilih 3 aja nggak apa-apa. Kan disuruhnya 3. Ingat-ingat ya. Nah, kalau yang ini mah biasanya tuh lebah, tawon, semut. Nah, itu partenogenesis. Jadi sebenarnya tanpa apa namanya? Penyatuan dari hewan betina dan jantan itu bisa memiliki keturunan itu dengan cara partenogenesis atau membelah dirinya, membelah tubuhnya itu. Bangsa kecil semua, Pak. Oke, next kita ke yang nomor 5. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Suatu jenis hewan berkembang biak secara vegetatif seperti terlihat pada gambar di atas. Apa nama hewan tersebut dan jelaskan cara perkembangbiakannya. Apa nama hewan tersebut? ulat bulu, Bukan lah. Halaman 51 dibuka. Halaman 51 ada jawabannya. Gambar apa itu? Cacing pipi. Cacing pipih. Cacing pipih. Berkembang biak dengan cara apa? Membelah diri. Berkembang biak dengan cara apa? Membelah diri. Bukan membelah diri ya, itu namanya adalah fragmentasi. Fragmentasi. Nanti besok dijelasin sama Bu Irvi perbedaan yang membelah diri, fragmentasi itu apa, nanti dikasih video sama Bu Irvi. Nah. Udah. Nah, beres. Belum. Maafin ya ngebut hari ini. Gak apa-apa, Bu. Aku makan dikit. Maafkan mengebut untuk hari ini. Sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, sambil didengerin aja ya. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran yang keempat itu, kita itu masih belajar tentang pentingnya membiasakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, musyawarah itu adalah sesuai dengan sila yang keberapa kemarin? Keempat. Sila yang keempat. Nah, tujuannya musyawarah itu apa? Untuk apa? Masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah bisa, atau juga untuk mencapai kata mufakat boleh. Itu adalah tujuan dari musyawarah. Terus, nah manfaatnya di situ ada ya, dapat pemecahan masalah dengan baik, menyatukan pendapat, melatih menyampaikan pendapat, ambil keputusan, memiliki nilai keadilan, dan hasil keputusannya itu diambilnya dapat menguntungkan semua pihak. Nah, itu adalah manfaat dari musyawarah. Musyawarah itu dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat, serta di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, misalnya tentang pembagian tugas di rumah, kalau kemarin itu juga kayak rencana piknik itu juga bisa. Kalau di rumah pembagian tugas, siapa yang bebersih, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, nah siapa yang beres-beres kamar, nah itu juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah di rumah. Terus kemudian diskusi kalau di sekolah, diskusi menyelesaikan tugas kelompok, pemilihan ketua kelas, piket kelas, kelompok belajar, nah itu semuanya adalah contoh
ketika kita itu bisa bermusyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, kalau di desa ataupun di masyarakat, contohnya rembuk desa, kemudian bisa jadi pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, itu bisa musyawarah, atau juga misalnya kegiatan kerja Bu, bakti, iya apa? rembuk desa itu apa? Rembuk desa itu artinya ngumpul dengan pemilihan kayak rembuk desa itu. Jadi misalnya ada acara tentang misalnya pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, nah, atau kepala lurah, itu bisa rembuk desa. Jadi orang-orang itu mengeluarkan pendapatnya hampir sama kayak pemilu kayak gitu. Itu namanya rembuk desa. Oh, Mm-mm. pemilu. Ya, kayak pemilu tapi itu di lingkungan desa aja gitu. Nah, kalau di lingkungan bangsa dan negara itu contohnya itu adalah apa namanya, di situ ada sidang paripurna MPR, DPR, DPD, pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, itu kita di lingkungan bangsa dan negara contohnya. Nah, itu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam halaman 57. Halaman 57 semuanya dibuka. Sudah. Oke, kita masuk ke bagian yang C-nya. Coba nomor 1 dibaca. Agni, baca Agni. Nyalain dulu mute-nya Agni. Tuliskan manfaat melakukan musyawarah. Nah, apa aja Agni manfaatnya? Tadi kan udah disebutkan sama Bu Irbi. Apa aja Agni? Coba. Dapat mendapat cara memecahkan masalah dengan baik. Oke, bentar jangan cepat. Dapat Melatih menyampaikan pendapat atau ide. Oke. Dapat memecahkan masalah gitu ya, memecahkan masalah. Terus melatih menyampaikan pendapat, bisa. Melatih menyampaikan pendapat. Ya, terus apalagi? Apalagi Agni? Dapat mengambil keputusan dengan benar. Oke, dapat mengambil keputusan dengan benar. Banyak ya. Mau tulis aja terserah. Ya cukup sama Bu Irpi ditulis 3. Kalian mau ditulis 2 juga boleh. Tambahin lagi sama Bu Irpi. Memiliki nilai keadilan. Bisa. Keadilan. Terus misalnya menyatukan pendapat yang berbeda. Nah, udah. Kalian bisa milih mau berapa yang ditulis terserah. Yang penting tahu ya, ketika kita itu bermusyawarah, itu intinya kita itu dapat menyelesaikan masalah, kita dapat berlatih untuk menyampaikan pendapat, kita dapat membuat keputusan dengan benar yang memiliki nilai keadilan. Nah, kita dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Itu intinya ya. Sudah? Sudah atau belum? Belum. Sudah. Oke, kalau udah kita masuk ke yang nomor 2. Tuliskan, nomor 2 coba dibaca Deden. Baca Den. Nomor 2 Den. Tuliskan 3 contoh penerapan musyawarah di lingkungan sekolah. Sok, apa aja Den? Kalau di lingkungan sekolah contohnya tadi Bu Irvi. Diskusi menyelesaikan tugas kelompok. Oke, diskusi, tugas kelompok. Selain itu apa lagi? Kan disuruhnya 3. Ayo, tadi udah Bu Irvi Diskusi ngomong. menentukan jadwal piket kelas. Oke, menentukan jadwal piket kelas. Pinter. Satu lagi Den. Pilih ketua kelas. Oke, betul. Menentukan menentukan KM ya, dan wakil KM. Tulis dulu diskusi kelompok, terus kemudian
Udah. Belum. Oke. Udah. Ada diskusi kelompok, menentukan jadwal piket kelas, menentukan KM dan wakil KM. Nah, Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, siap. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu yang nomor 3. Nomor 3. Coba dibaca. Aro, baca Ro. Nomor 3, Ro. Apa tujuan musyawarah? Tuliskan 3 jawaban. Apa tujuannya musyawarah tadi? Ayo. Hampir sama ya. Tujuannya itu adalah Keputusan atau suatu masalah. mengambil keputusan. Mengambil keputusan suatu masalah. Betul. Terus apa lagi, Aro? Mendapat kesepakatan gitu ya. Mendapat kesepakatan bersama, dan yang terakhir itu adalah memenuhi persyaratan norma. Hukum. Iya, persyaratan norma hukum. Belum, Bu. Nggak apa-apa, ditungguin, santai, nak, santai. Rapatnya diundur ternyata sampai jam 9, jadi masih ada waktu, tenang aja. So, ditungguin sama Bu Irfan, santai. Apa ya? Sudah atau belum? Ada yang meninggal ya? Ya, Di rumah siapa itu teh? aku, Bu. Aku teh siapa? Deden. Oh, rumah Deden dekat masjid? Hah? Rumahnya Deden dekat masjid? Ya, Oh, iya dengar, jelas. Suka ke masjid nggak, Den, kalau sholat? tuh. Suka. Rumahnya dekat. Kalau rumahnya dekat, mah sholatnya di masjid aja. Ada 2 deket. Oh ya? Di belakang 1, di depan 1. Wah, hebat. Udah yuk. Udah atau belum? Dah. Oke. Sudah atau belum? Dah. Oke, nah. Ikan manteng. Oke, kalau misalnya sudah, kita masuk ke yang nomor 4. Nah, itu ada sebuah bacaan. Yang nomor 4, coba Bu Irvi mau dengar suaranya Akmal. Akmal Nurjaman. Akmal, halo. Akmal, dengarkah? Hai Akmal, dengar suara Bu Irvi? Dengar. Oke, coba silakan dibaca pertanyaannya untuk yang nomor 4. Ikan bandeng dapat hidup di air, laut, dan air payau. Bandeng dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Ikan ini bisa hidup di tempat dengan kadar garam yang cukup tinggi dengan suhu mencapai 40 Celcius. Di lingkungan alaminya, ikan bandeng dapat hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Pada usia dewasa, ikan bandeng lebih memilih tinggal di daerah air laut dan menghabiskan masa larva di air payau. Ikan bandeng baru akan berpindah ke air laut pada usia 1 bulan. Nah, coba yang nomor 4 dibaca deh, Akmal. Sorry. Akmal baca bacaan. Baca soalnya maksudnya. Jelaskan habitat hidup ikan bandeng. Oke, jelaskan habitat hidup ikan bandeng. Habitat hidupnya berarti di mana?
Air tawar, air laut, air tawar. Nah, Banyak. jadi habitatnya yaitu dapat hidup di air laut dan air payau. Air payau itu air tawar. Sama-sama aja. Dah. Belum. Dah. Belum. Saya maksudnya. Saya kan nerimanya SK bendahara aja. Enggak. Bendahara doang. Iya. Enggak dibawa. Ada di rumah. Kan bukan di sini ngasihinnya, Bu. Ngasihinnya di sono. Di rumah Ibu, di rumah Bu Haji. Iya. Iya. Enggak, bendahara aja. Iya. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada juga, tenang aja, bisa gampang. Oh iya. Halo, udah? Ditinggal sebentar udah coret-coret nih. Kalian mah. Dah. Sudah atau belum? Yuk, sekarang yang selanjutnya. Lanjutnya nomor 5. Nomor 5 coba minta tolong ke Muhammad Rizal. Halo, Muhammad Rizal. Dengar suara Bu Irfika? Kesimpulan teks tersebut. Oke, buatlah kesimpulan isi teks tersebut. Kesimpulannya itu tentang apa? Lingkungan alami ikan bandeng dapat Oke, atau habitat hidup ikan bandeng, ya kan? Ya udah gitu aja. Habitat hidup ikan bandeng. Oke, sudah? Udah atau belum? Udah ya? Oke, udah. Oke, ya. Udah belajar temanya udah. Tapi cukupkan untuk hari ini. Bu Irfil cukupkan untuk hari ini, ya kan? Nanti langsung masuk 5 menit. 5 menit lagi langsung masuk, kita akan belajar matematika. Ya. Oke, Bu Irfil akhir untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Masuk lagi ya. Tungguin.